Crazy. Kali ini kita akan membahas film Wanted. Wanted merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2008. Film ini akan bercerita tentang seorang akuntan bernama Wesley yang sangat membenci bos dan juga kehidupannya. Namun hal tersebut berubah ketika Wesley dilatih untuk menjadi pembunuh bayaran untuk menjalankan misi khusus. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Langsung saja, check it out. Film ini akan dibuka dengan memperlihatkan pemeran utamanya yaitu Wesley yang sedang merayakan hari ulang tahun bersama bosnya. Namun di sisi lain Wesley merasa risih akan hal tersebut karena dia sebenarnya sangat membenci bosnya ini. Wesley mengatakan bahwa bersandiwara dengan bosnya selama 5 menit merupakan hal tersulit di dunia karena bosnya telah membuat hidupnya menderita. Setelah itu, scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang memasuki sebuah gedung untuk mempertanyakan asal-muasal sebuah peluru yang ia temukan. It's clean. Meaning it's untraceable. Get down! Namun ternyata hal tersebut hanyalah jebakan. Pria tersebut pun langsung membalas serangan yang ia dapatkan. Baku tembak pun terjadi. Dan pria misterius ini mampu menghabiskan seluruh musuhnya. Namun, semua musuh tersebut hanyalah umpan saja. Goodbye, Mr. X. We have no one. Adegan pun berpindah. Esok harinya, Wesley bangun dengan menjalani kehidupannya seperti biasa. Bisingnya suara kereta dan sikap menjengkelkan bosnya sudah menjadi hal yang biasa bagi Wesley. I'll get it done. I'll get it done. I'll get it done. Pada malam hari, Wesley yang sedang mendatangi sebuah apotek untuk membeli obat, dibuat aneh dengan gerak-gerik seorang pria yang mencurigakan. Lalu setelah itu tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita di depannya. Wanita itu mengatakan bahwa ia mengenal ayahnya Wesley. Dan orang mencurigakan tersebut merupakan pembunuh ayah Wesley. Lalu adegan tembak-tembakan pun terjadi. Ketika wanita tersebut lengah, Wesley pun mengambil kesempatan untuk kabur. Namun dengan sigap, wanita tersebut kembali membawa Wesley dengan mobilnya. Dan scene kejar-kejaran mobil pun terjadi. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Wesley dan wanita tersebut berhasil lolos. Setibanya di markas wanita tersebut, Wesley yang sedang bingung pun makin dibuat kebingungan karena dia diperintahkan untuk menembak sayap lalat dengan pistol. Karena jika tidak, ia akan dibunuh. Namun, secara mengejutkan Wesley ternyata mampu menembak sayap lalat tersebut. Di sisi lain, semua kebingungan Wesley terjawab. Ternyata gangguan yang selama ini dialami oleh Wesley bukanlah penyakit, namun hal tersebut adalah sebuah kemampuan. Di sini pun pemimpin organisasi tersebut sekaligus perkenalkan dirinya dengan nama Sloan, dan si wanita dengan nama Fox. Sloan mengatakan bahwa Wesley selama ini memiliki bakat membunuh yang sangat baik di dalam dirinya, yang diturunkan oleh ayahnya.
Sloan pun menawarkan diri untuk melatih Wesley untuk dapat membalaskan kematian ayahnya. Namun Wesley yang sedang kebingungan pun akhirnya kabur. Esok harinya, Wesley bangun dan merasa bersyukur bahwa hal tersebut hanyalah sebuah mimpi. Namun, mimpi itu ternyata terbantahkan ketika Wesley mengetahui di celananya terdapat sebuah pistol. Lalu Wesley pun dengan cepat menyembunyikan pistol tersebut ke dalam sebuah kloset. Selain itu, Wesley pun mengecek rekening banknya dan dibuat terkejut ketika terdapat banyak uang yang masuk ke dalam rekeningnya. Scene pun berpindah pada kantor Wesley. Wesley yang senang-senang karena mendapatkan banyak uang, akhirnya berubah menjadi pribadi yang sedikit berbeda. Dan Wesley pun akhirnya berani untuk memarahi bosnya karena perilaku yang menjengkelkan. Setelah melakukan hal gila tersebut, Wesley akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan mulai berlatih di markas Sloan. Namun ia merasa kebingungan karena yang ia lihat hanyalah sebuah pabrik tekstil. Lalu Wesley bertanya kepada Sloan, "Apakah kalian membuat baju atau membunuh orang?" Sloan pun menjawab, "Apa kamu yakin mau tahu jawabannya?" Lalu Wesley pun menjawab, "Yakin." Dan akhirnya ia dibawa oleh Fox dan si pria berbaju merah. How you doing? I'm the repairman. What do you repair? Why did you come here, Wesley? Well, you brought me here, remember? Scene pun akhirnya berpindah. Wesley yang ingin mengetahui sebuah jawaban malah dihajar habis-habisan. Tak sampai di situ, setelah diajar sampai babak belur, Wesley pun ditusuk menggunakan sebuah pisau. Setelah mengalami banyak cedera, Wesley tiba-tiba berada di ruang pemulihan yang mampu menyembuhkan luka Wesley secara cepat. Ternyata penyiksaan tersebut merupakan sebuah latihan yang akan terus dilakukan untuk merubah pribadi Wesley menjadi sosok yang lebih kuat dan berani. Setelah melakukan banyak latihan, Wesley pun dirasa cukup siap. Ia pun ditunjukkan sebuah ruangan yang merupakan ruangan ayahnya sebelum ia tewas. Di sini, Wesley merasa semakin termotivasi untuk membunuh Cross yang merupakan pembunuh ayahnya. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, Wesley terlebih dahulu diberi tugas untuk membunuh orang lain agar dia semakin terlatih sebelum membunuh Cross. Setelah berhasil membunuh beberapa target, Wesley pun kembali ke rumahnya yang dulu untuk mengambil pistol. Namun tanpa ia sadari, ia sedang diikuti oleh Cross. Wesley yang tidak sengaja melihat Cross langsung memburunya. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun saat kejar-kejaran, Wesley tidak sengaja menembak orang Rusia tadi yang menyebabkan ia tewas. Wesley yang sedang lengah pun akhirnya tertembak oleh Cross. Scene pun berpindah pada ruang pemulihan. Wesley yang merasa semakin benci kepada Cross akhirnya diberi tugas untuk memburunya. Wesley akhirnya berhasil melacak keberadaan Cross menggunakan peluru yang ditembakkan oleh Cross. Setelah mengetahui pembuat peluru tersebut, Wesley segera pergi untuk bertemu dengannya. Namun, di sisi lain, Fox ternyata diberi tugas juga untuk membunuh Wesley. Scene berpindah pada saat Wesley dan Fox sedang mengawasi si pembuat peluru. Namun, saat mereka lengah, si pembuat peluru ternyata berhasil kabur. Mereka pun langsung mengejarnya. Namun, saat sedang berlari, Wesley tidak sengaja melihat Cross yang berada dalam kereta. Wesley pun bergegas masuk ke dalam kereta. Fox yang menyadari hal tersebut, namun tidak sempat untuk naik kereta, segera mengambil mobil untuk mengejar mereka. Wesley pun langsung mencari keberadaan Cross. Namun, Wesley yang sedang lengah karena banyaknya orang di dalam kereta langsung diserang oleh Cross. Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi.
Fox yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya terpaksa menabrakkan mobilnya ke kereta. Lantas hal ini menyebabkan roda kereta keluar dari jalurnya. Kereta yang sedang melewati sebuah jembatan pun akhirnya jatuh ke dalam sebuah lembah. Wesley akhirnya hampir terseret jatuh pula, namun tanpa diduga ia ditolong oleh Cross. Namun, Wesley yang terlanjur membenci mengambil kesempatan ini untuk membunuh Cross. Tanpa diduga, di saat Cross sedang sekarat, ia memberi pernyataan bahwa ia merupakan ayah Wesley, dan semua hal yang diberitahu oleh Sloan adalah sebuah kebohongan. Wesley sengaja ditugaskan untuk membunuh Cross karena ia satu-satunya yang mampu melakukan hal tersebut. Fox yang berada di belakang Wesley pun membenarkan hal tersebut. Namun, Fox yang ditugaskan untuk membunuh Wesley gagal, karena Wesley berhasil kabur melalui kaca yang ditembakkan. Sid pun berpindah pada rumah Cross, di mana Wesley melakukan pemulihan. Wesley yang baru terbangun pun dikejutkan oleh keberadaan rumah tersebut, yang ternyata selama ini berada di seberang rumah Wesley. Hal ini semakin meyakinkan Wesley bahwa Cross merupakan ayahnya. Selain itu, Wesley dikagetkan dengan keberadaan si pembuat peluru berada di belakangnya. Di sini, si pembuat peluru mengungkapkan seluruh rahasia dari Sloan. Si pembuat peluru mengatakan bahwa selama ini Cross berusaha untuk menyelamatkan Wesley. Si pembuat peluru memberitahu Wesley bahwa selama ini Sloan telah berkhianat pada organisasinya dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Wesley yang sedang membuka lemari pun tidak sengaja melihat sebuah celah yang akhirnya menunjukkan sebuah ruangan rahasia. Di sana, Wesley mendapatkan sebuah buku yang berisikan strategi untuk melakukan penyerangan terhadap markas Sloan. Tanpa berpikir panjang, Wesley pun langsung melakukan rencana tersebut. Wesley menggunakan 1000 tikus yang diikatkan pada sebuah bom untuk melakukan penyerangan tersebut. Scene pun berpindah pada hari di mana Wesley melakukan penyerangan. Wesley menggunakan sebuah truk yang berisikan 1000 tikus. Hal ini lantas membuat setiap orang di dalam markas tersebut kebingungan. Lalu saat bom meledak, Wesley langsung masuk menerobos dan membunuh semua orang yang berada di dalam markas tersebut. Sampai akhirnya Wesley masuk ke dalam sebuah perpustakaan, tempat di mana Sloan berada. Perpus tersebut telah dikelilingi oleh beberapa pasukan Sloan yang sedang menunggu di sana. Salah satunya ialah Fox. Di sana Wesley menceritakan bahwa Sloan telah berkhianat terhadap organisasi dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Sloan pun membenarkan hal tersebut. Namun Sloan membela diri bahwa nama dari setiap orang di sana telah muncul. Jika Sloan tidak melakukan hal tersebut, kita akan mati. Sloan memberi pilihan untuk membunuh diri kalian sendiri atau membunuh Wesley. Fox yang terlanjur memiliki rasa peduli terhadap Wesley akhirnya menembakkan pistolnya yang membunuh semua pasukan Sloan. Namun, saat momen tersebut, Sloan berhasil kabur. Scene pun berpindah kepada kehidupan lama Wesley. Wesley yang sedang berada di kantor ternyata didatangi oleh Sloan untuk dibunuh. Still trying to figure out who you are? This is not me. Namun hal tersebut hanyalah jebakan saja. Wesley sebenarnya telah menunggu Sloan dari jarak jauh dengan tembakan snipernya. Sloan pun akhirnya mati. Film pun tamat.